Puji Tuhan, hari ini hari yang baik yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya! Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yes, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Yes, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka. Haleluya. Dialah sukacita kita, membawa kita selalu merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk selalu dekat kepada Tuhan. Itulah yang harus selalu kita rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hari yang katakan
hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti kehadiran-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku katakan, satu hal yang kurindukan dekat dengan-Mu Tuhan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiran-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih segala yang ada. Amin Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi, katakan ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan mengasihi-Mu. Kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, ini kami Tuhan menyembah-Mu, ini kami Tuhan memuji-Mu. Glory haleluya, glory haleluya. Sesungguhnya segala pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hari dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu.
segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Biarlah kita menjadi umat-umatnya yang selalu memuji dan menyembah Tuhan, karena hanya Dia yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kepada kita untuk kita sama-sama menyanyikan satu lagu. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya Tuhan. Ku yakin saat berfirman, ku menang saat bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mari kita katakan, yakin saat berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku,
saudara yang kasih, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa bagi Engkau tak ada yang mustahil, dan sampai hari ini Engkau sedang mengerjakan hal tersebut dalam kehidupan kami. Kami mengaku bahwa kami ada sebagaimana kami ada, karena Engkau melakukan hal-hal yang jauh melampaui pikiran, jauh melampaui pengertian kami. Karena tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengar firman-Mu. Tolonglah kami, supaya kami memahami kebenaran-Mu. Karuniakan kepada kami hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua jemaat yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih, pada pagi hari ini saya ingin berbicara pada saudara tentang warisan. Warisan yang sejati. Lebih dulu mari kita baca ayat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Demikian Paulus menulis kepada Timotius dan sekarang kepada jemaat, kepada saudara dan saya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin juga iman itu hidup di dalam dirimu. Saudara-saudara, tentang warisan. Setiap orang harus meninggalkan warisan untuk keturunannya. Ya, saudara, ini adalah satu kenyataan hidup yang tidak bisa kita ingkari. Kita ada sebagaimana hari ini karena kita menerima warisan dari orang tua kita, dari pendahulu-pendahulu kita, dan kita pun harus meninggalkan warisan kepada generasi berikutnya, kepada keturunan kita. Saudara, apa warisan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita? Yang pertama adalah yang biasa timbul di hati setiap orang kalau terima warisan, berarti harta. Jadi warisan harta. Itu yang terlintas dalam pikiran kita. Dan memang benar. Alkitab juga meneguhkan akan hal ini. Raja Salomo berkata di dalam Amsal Salomo pasal 19 ayat 14a, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Memang baik sekali kalau anak-anak mendapat warisan harta dari orang tuanya. Namun ada juga orang tua yang memberikan warisan ini bukan dalam bentuk harta yang bisa dihitung sekian rupiah, sekian gram, dan seterusnya, sekian meter tanah, tidak, tapi mendapatkan warisan harta dari bentuk orang tua, dari orang tuanya, tapi dalam bentuk pendidikan. Orang tua menginvestasikan hartanya untuk pendidikan yang mumpuni bagi anak-anaknya. Ini juga warisan, sebab dengan pendidikan yang mumpuni, anak lebih mudah untuk mencari nafkah dengan baik. Tapi jangan diabaikan ada fakta yang berikut ini, bahwa tidak semua orang bisa memberikan warisan harta. Tidak semua orang bisa memberikan warisan harta. Dan banyak orang yang tidak pernah menerima warisan harta apapun dari orang tuanya, tapi hidupnya baik-baik saja. Hidupnya baik-baik saja, bahkan lebih baik dari kehidupan orang tuanya. Sebaliknya, ada juga orang yang menerima warisan harta yang banyak, namun dalam waktu tidak lama warisan itu habis. Dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Contohnya, Raja Rehabeam. Dia mewarisi harta yang tak terhitung jumlahnya dari Raja Salomo. Selama 40 tahun Raja Salomo mengumpulkan harta tersebut.
Tetapi setelah harta itu diwariskan pada Rehabeam, dalam waktu 5 tahun seluruh harta warisan itu ludes. Seluruhnya ludes. Nah, masuk akal, tapi itu terjadi. Contoh lain yang terjadi, yang baru-baru ini saya baca adalah tentang Lisa Mary Presley, anak dari Elvis Presley. Kalau saudara-saudara yang hidup, yang sudah SMP pada tahun 70-an, ya, atau SD kelas 6, itu tahu siapa itu Elvis Presley, Raja Rock Amerika. Mati pada tahun 1977, dan pada tahun itu dia mewariskan kepada anaknya Lisa Mary Presley itu $100 juta, yang kalau diperhitungkan dengan dolar sekarang mungkin itu bisa $300 juta, 5,2 triliun rupiah diwariskan kepada Lisa Mary Presley. Tapi baru-baru ini masuk di surat kabar bahwa Lisa ini bangkrut dan berhutang puluhan juta dolar, lalu menunggak pajak juga jutaan dolar. Saudara, ini bisa saja terjadi. Jadi warisan harta ini sifatnya situasional. Ada atau tidak ada warisan harta bukan hal yang paling penting. Bukan kalau kita menerima warisan harta maka keadaan kita pasti menjadi lebih baik. Bukan juga kalau kita tidak menerima warisan harta maka kita akan hidup celaka. Nah mesti. Bukan hal yang harus, tapi sifatnya situasional. Ada lebih baik, tidak ada, tidak apa-apa. Ada warisan kedua, yang mau tidak mau harus diwariskan orang tua kepada anak cucunya. Apa itu? Karakter, saudara. Karakter kita ini kita wariskan kepada anak cucu kita. Bukan cuma kepada anak, tapi cucu atau buyut kita masih menerima warisan karakter kita. Saudara, karakter kita manusia yang berdosa ini tidak lagi sempurna. Memang ada karakter yang baik, tapi bersamaan dengan itu juga karakter kita tercampur dengan kejahatan, karakter yang jahat. Saudara, karakter saya, karakter saudara itu merupakan campuran antara yang baik dan yang buruk. Dan itu kita wariskan kepada anak-anak. Kita wariskan kepada cucu-cucu kita. Nah, kita ingin mewariskan karakter yang baik kepada anak-anak kita. Karena itu, kita didik anak kita untuk punya budi pekerti yang baik, karakter yang baik. Dan saudara, saya pernah dengar satu teman pemabok, penjudi, perokok berat, punya anak laki tunggal, dan dia bilang kepada saya, ya dokter, saya sih memang sudah rusak hidupnya, tapi saya mau anak ini jadi orang yang baik, saya didik dia jadi orang yang baik. Dia didik anaknya sampai sekolah teologi pada akhirnya, lulus sekolah tinggi teologi. Saudara, mendidik anak bisa menjadi salah satu sumber mewariskan karakter yang baik. Sayangnya, karakter itu tidak diwariskan hanya dengan pendidikan. Kalau dengan mendidik kita tahu apa yang kita didik kepada anak supaya dia punya budi pekerti, punya karakter yang baik. Tapi ada bagian lain dari karakter yang tidak diwariskan melalui pendidikan. Karakter ini diwariskan secara genetis. Diturunkan secara genetis. Dan ini mutlak di luar kendali kita. Mutlak di luar kendali orang tua. Kalau yang diwariskan secara genetis adalah karakter yang baik, maka puji Tuhan, anak itu mempunyai karakter yang baik. Tapi kalau yang diwariskan secara genetis
itu karakter yang buruk, maka anak ini dididik kayak apapun juga karakternya tetap buruk. Pendidikan karakter yang luhur tidak bisa merubah warisan karakter secara genetis. Selanjutnya, anak juga mewarisi karakter dari orang tuanya melalui pengamatannya. Kita pikir, dengan mendidik anak memiliki budi pekerti yang baik, dia bakal memiliki karakter yang baik. Tapi anak melihat karakter orang tuanya. Kalau yang dilihat oleh anak adalah karakter yang baik dari orang tuanya, puji Tuhan. Anak itu akan mewarisi karakter yang baik yang diamatinya. Tapi ada anak yang cuma melihat karakter buruk dari orang tuanya. Dan itulah yang akan diwarisi oleh si anak. Saudara-saudara, warisan karakter ini akan dibawa anak seumur hidupnya. Seumur hidupnya dia akan mendapat warisan karakter ini. Harta bisa lenyap, tapi warisan karakter tidak bisa lenyap. Kecuali kalau orang tua memberikan warisan yang sejati. Apa itu? Warisan iman. Warisan iman adalah warisan yang sejati dan abadi. Itulah yang dikatakan Paulus tentang Timotius tadi. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Timotius mempunyai iman yang tulus ikhlas. Dari mana iman itu? Iman itu pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Jadi rupanya iman itu dari Lois, neneknya diturunkan kepada ibunya yang bernama Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dari Eunike dan dari Lois, iman itu diwariskan kepada Timotius. Warisan iman. Saudara, sebagai orang-orang Kristen, kita sudah sering mendengar, dan saya percaya ini sudah menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara semuanya, bahwa iman kita dalam Yesus Kristus, iman yang tulus ikhlas, iman yang benar, telah menyebabkan kita lahir baru. Ada iman yang tidak tulus ikhlas? Ada. Iman yang dengan syarat. Dengan syarat. Saya percaya kepadamu kalau engkau menyembuhkan saya. Saya percaya kepadamu Tuhan kalau engkau memberikan rezeki berlimpah kepada saya. Kalau toko saya laris Tuhan. Kalau bisnis saya lancar Tuhan, saya beriman kepadamu. Itu iman yang tidak tulus ikhlas. Tapi iman yang tulus ikhlas adalah mempercayai Tuhan karena dia Tuhan. Bukan dengan syarat apa-apa, karena engkau memang Tuhan. Aku percaya kepadamu. Iman ini mendatangkan kelahiran baru. Kelahiran baru itu mengubah secara total kehidupan kita. Dan mengubah total nasib kekal kita. Iman yang membawa kepada kelahiran baru ini mengakibatkan penilaian dan pengelolaan kita terhadap harta berubah sama sekali. Cara kita mencari harta juga berubah sama sekali. Karakter kita pun diubah. Kita punya kemampuan karena sudah lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mempunyai gen dari Tuhan Yesus Kristus. Dan itu termasuk karakter. Karakter dari Kristus. Setelah kita beriman, dilahirkan baru, maka kita ini mempunyai kemampuan untuk merubah karakter yang kita warisi secara genetis dari orang tua kita, karakter yang berdosa, karakter yang tidak sempurna, menjadi karakter seperti Kristus. Saudara-saudara, dan iman ini ada pada Lois dan Eunike, diwariskan kepada Timotius. Saudara, warisan iman ini sepenuhnya tergantung dari orang tua. Tapi sebetulnya merupakan kewajiban. Kalau warisan harta bisa ada, bisa tidak. Tidak akan menghancurkan kehidupan anak. Tapi warisan iman itu sepenuhnya tergantung pada orang tua. Karena kalau iman ini diwarisi oleh anak, anak
dilahirkan baru. Saya karakter manusiawi saya bukan karakter yang baik. Secara genetis menurun kepada anak, kepada cucu saya, kepada buyut saya kalau saya punya kelak, ada yang akan menurun kepada mereka. Tapi kalau anak-anak ini, cucu-cucu ini dilahirkan baru di dalam Kristus, mereka mempunyai kemampuan untuk merubah karakter yang diturunkan secara genetis ini menjadi karakter seperti Kristus, menutupi semua karakter manusiawi warisan orang tua, dan kehidupan anak akan mempunyai dampak yang baik dan positif bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat. Saudara-saudara, bagaimana kita mewariskan iman? Saudara-saudara, satu, kita mewariskan iman dengan cara mengajarkan firman Tuhan kepada anak. Mengajarkan firman Tuhan berarti mengajarkan kebenaran-kebenaran Allah kepada anak, dan itu adalah kehendak Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 dituliskan begini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kemudian bukan cuma saya yang perhatikan perintah Tuhan, tapi dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara-saudara, kalau orang tua ingin mewariskan iman kepada anak-anaknya, maka yang pertama harus dilakukan adalah mengajarkan firman Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan berarti membicarakan firman Tuhan di rumah. Membicarakan firman Tuhan di rumah berarti mengajarkan firman Tuhan di rumah. Berarti juga membicarakan firman Tuhan itu dimanapun juga kita ada bersama dengan anak-anak kita. Coba kita pikir, kapan terakhir kita bicara tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita? Kapan terakhir kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita? Saudara-saudara, kalau kita serius mau mewariskan iman kepada anak-anak kita, maka pengajaran ini harus diulang-ulang. Maka pengajaran ini harus dibicarakan terus-menerus. Tuhan bilang, apabila kamu duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun, dimanapun juga, kapanpun juga. Kapan terakhir kita bicara firman Tuhan kepada anak-anak kita? Saudara-saudara, hendaknya pengajaran ini dimulai sedini mungkin dari orang tua kepada anak. Jangan sampai anak saudara lebih dulu mengenal. Sekarang film yang populer bagi anak-anak apa ya? Saya tidak punya anak kecil, saya tidak tahu film anak-anak. Kalau zaman dulu Donald Bebek. Jangan sampai anak-anak kita mengenal Donald Bebek lebih dahulu daripada mengenal Tuhan Yesus. Sekarang apa? Doraemon apa? Saudara-saudara, dan kalau anak-anak kita lebih dulu mengenal Doraemon misalnya, celakalah. Doraemon itu kan kerjanya keluyuran, terus tidak pernah di rumah. Setiap hari ditanya, kita hari ini mau kemana? Biasanya kita hari ini mau kemana? Keluyuran terus. Dan jangan heran kalau anak saudara akan keluyuran terus, tidak kerasan di rumah. Harus lebih dulu kenal Tuhan Yesus. Kenal Tuhan Yesus lebih dulu. Dan pengajaran ini harus berlangsung seumur hidup. Anak saya sudah umur 50. Tapi kamu masih hidup? Iya, tetap ajar anakmu. Dalam hal pengajaran firman Tuhan, tidak ada istilah anak itu sudah dewasa. Caranya bisa beda. Pada waktu anak masih kecil, cara mengajarkannya beda mungkin dengan cerita. Ya, mungkin dengan nasihat yang lebih jelas. Pada waktu anak kita sudah beranjak dewasa, jangan bilang, sudah anak dewasa punya jalannya sendiri-sendiri. Tidak, saudara.
Kalau kita mau mewariskan iman, maka kita tetap memberikan pengajaran firman Tuhan, tapi karena anak sudah dewasa, mungkin lebih baik dalam bentuk sharing, kesaksian kepada anak-anak, dan sebagainya. Saudara-saudara, jadi pengajaran ini dimulai sedini mungkin dan seumur hidup. Sebab apa? Firman Tuhan yang diajarkan ini akan menuntun, menerangi dan menjadi bekal kehidupan bagi anak-anak. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 dituliskan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kelakuan yang bersih kita ingin. Kalau anak-anak kita kelakuannya tidak bersih, kita susah. Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dari mana anak-anak tahu firman Tuhan? Dari papa dan mama. Dari papa dan mama. Dari guru sekolah minggu itu hanya tambahan. Tapi nomor satu dari papa dan mama. Firman Tuhan yang diajarkan akan menjaga agar anak-anak hidup sesuai kehendak Tuhan. Anak-anak mempraktekkan firman dalam hidup sehari-hari dan membentuk karakternya menjadi seperti Kristus. Yang kedua, di samping mengajarkan, di samping membicarakan, maka kita harus memberi teladan kehidupan iman kepada anak-anak kita. Firman yang kita ajarkan harus disertai dengan teladan hidup yang sesuai dengan dalam kehidupan kita. Jadi bukan jargoni, ya saya memang sudah rusak, tapi saya didik anak ini untuk jadi orang baik, sudah jangan ikut rusaknya saya. Tidak bisa, saudara-saudara. Orang tua harus menjadi teladan iman bagi anak-anak mereka. Hal-hal yang diajarkan kepada anak harus dihidupi dulu oleh orang tua. Sehingga anak-anak dapat melihat firman Tuhan hidup dalam kehidupan orang tua mereka. Dan dalam hal ini berarti orang tua bersaksi kepada anak-anak. Orang tua bersaksi tentang Tuhan menjawab doa. Orang tua bersaksi tentang Tuhan memelihara mereka. Firman Tuhan, orang tua bersaksi tentang mujizat Tuhan yang terjadi, dan seterusnya. Saudara-saudara, ini harus dilakukan. Jadi mendidik dan menjadi teladan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus dalam warisan imannya kepada Timotius. Timotius itu mengikuti Rasul Paulus di dalam perjalanan, dan Paulus menganggap Timotius adalah anaknya. Paulus menganggap Timotius adalah anaknya. Kemudian dikatakan di dalam menjelang akhir hidupnya, Paulus menulis surat 2 Timotius ini. Paulus berkata kepada Timotius, menulis kepada Timotius begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Yang perlu saudara perhatikan dari tulisan Paulus kepada Timotius ini adalah engkau telah mengikutiku. Engkau telah mengikutiku. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Dengan kata lain, saudara, Timotius melihat Paulus sebagai teladan. Timotius mengikutinya dan mencontoh kehidupan Rasul Paulus itu. Akibatnya, iman Timotius yang sudah diwariskan oleh nenek dan ibunya itu makin diteguhkan oleh Paulus yang bertindak sebagai papahnya di dalam Tuhan. Timotius bertumbuh menjadi pribadi yang kokoh dalam iman serta memiliki karakter Kristus. Paulus menjadi contoh iman bagi Timotius sampai menjelang ajalnya. Surat 2 Timotius ini ditulis menjelang Paulus dijatuhi hukuman mati.
menjelang Paulus dijatuhi hukuman mati, eksekusi hukuman mati dilakukan. Paulus menulis surat 2 Timotius ini. Jadi dilakukan sampai menjelang ajal. Saudara-saudara, begitu juga seharusnya kita sebagai orang tua memberi teladan iman kepada anak-anak kita. Mari kita lakukan itu terhadap anak-anak kita. Sebab sekali warisan yang sejati, yaitu warisan iman yang tulus ikhlas ini dimiliki oleh anak-anak kita, maka mereka menjadi orang yang berintegritas, menjadi orang yang berkarakter benar. Kalau pria, dia menjadi pria yang sejati. Kalau wanita, dia menjadi wanita yang cakap. Menjadi orang-orang yang akan memberi teladan kebenaran, kekudusan, dan diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah menyesal memiliki anak-anak seperti itu. Saudara-saudara, karena itu hendaknya ini selalu menjadi doa saudara-saudara agar mampu mewujudkannya. Tuhan, kiranya orang-orang yang datang setelah aku mendapati aku ini setia. Kiranya api ibadah dalam hidupku menerangi jalan kehidupan mereka. Kiranya jejak kaki yang aku tinggalkan menuntun anak-anak ini pada iman, dan kehidupanku menjadi inspirasi bagi mereka untuk taat. Ya Tuhan, kiranya anak-anakku, orang-orang yang datang setelah aku, mendapati bahwa aku ini setia. Saudara, saya harap ajakan pada pagi hari ini saudara tanggapi dengan sungguh-sungguh. Saudara tanggapi dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita kerjakan untuk anak cucu kita. Dalam segala usia anak cucu kita, kerjakanlah. Beri warisan yang sejati ini. Beri warisan yang sejati ini. Ini adalah warisan yang abadi, akan dibawa sampai ke sorga. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Orang-orang percaya, orang-orang yang menerima kehidupan daripadamu, orang-orang yang dilahirkan baru, orang-orang yang diberkati olehmu, karena kami menerima warisan iman dari pendahulu-pendahulu kami. Mungkin itu dari orang tua kami, tapi banyak dari antara kami, ya Tuhan, orang tua kami adalah hidup di dalam penyembahan berhala, bukan orang-orang percaya, tapi Engkau bekerja, kami menerima warisan iman dari guru-guru rohani kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Dan Engkau mengaruniakan kehidupan yang baik kepada kami karena kami percaya kepadamu. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah jemaat Tuhan ini. Amin. Kami hidup dengan baik dalam berkat-Mu. Tolonglah kami, supaya kami mewariskan ini kepada anak-anak kami, warisan iman, sehingga penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami itu diwariskan kepada anak-anak kami. Sebab anak-anak kami mewarisi iman yang sama, sehingga mujizat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami, itu juga diwarisi oleh anak-anak kami di kemudian hari, karena mereka mewarisi iman yang sama. Kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami diwarisi oleh anak-anak kami, karena mereka memiliki kehidupan baru oleh iman yang kami ajarkan kepada mereka. Maka ini diwariskan juga oleh anak-anak kami kepada cucu-cucu kami, oleh cucu-cucu kami kepada buyut-buyut kami, dan seterusnya, sehingga boleh menjadi satu warisan yang abadi. Tuhan, tolonglah, sehingga kalau kelak anak-anak kami mengingat akan kami, mereka mendapati teladan yang dapat mereka banggakan, yang dapat mereka andalkan, supaya kelak Tuhan, kalau anak-anak kami menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, mereka mengingat akan teladan jejak langkah kami dalam iman, sehingga mereka menemukan jalan
yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan tolonglah supaya kami mewariskan harta atau tidak kepada anak-anak kami. Anak-anak kami tetap hidup dengan baik karena mereka adalah orang-orang yang mewarisi iman kami, menjadi orang-orang yang berdampak bagi keluarga, menjadi orang-orang yang berdampak positif bagi keluarga, berdampak positif bagi gereja, berdampak positif bagi tempat mereka bekerja, bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara ini. Tolong ya Tuhan Yesus, bekerjalah melalui kami, bekerjalah dalam kehidupan anak-anak kami. Permuliakan namamu, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu, dan kita akan menerima doa berkat. Terimalah berkat serta perlindungan dari Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus sendiri melimpahkan damai sejahteranya yang melampaui sekalian akal, mengawali kehidupan saudara. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus mempersatukan kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom Jemaat GB Raja Wali yang dikasih Tuhan. Ya, pada kesempatan kali ini saya Daniel Dan saya David. Kita berdua akan membacakan Recent Update minggu ini. Untuk yang pertama, pada kebaktian minggu depan kita akan mengadakannya di jam 8 28 Juni 2020 di channel YouTube GB Raja Wali Cirebon. Dan untuk yang kedua, Dan untuk jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa mentransfer di rekening di bawah ini atau dengan mengunjungi Ruko Villa Kecapi Mas nomor 15 Kota Cirebon. betul, dan untuk info selanjutnya bisa dilihat di grup WA ataupun Instagram Ya. GB Raja Wali Cirebon. Jangan lupa untuk subscribe channel GB Raja Wali Cirebon dan like, share, komen. Kami berdua Saya Daniel, dan saya David kita berdua pamit undur diri. Happy Sunday And God bless you all.